Kebayang nggak sih, Anda melakukan perjalanan ribuan kilometer cuma buat sebuah lelucon? Nah, hari ini kita akan bahas kisah perjalanan yang super absurd, yang butuh waktu 25 tahun buat jadi kenyataan. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Semuanya itu berawal dari satu kalimat santai ini. Siapa yang sangka coba, jawaban sesimpel ini dari seorang teman, malah jadi pemicu petualangan gila 25 tahun kemudian. Kok bisa ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama ceritanya. Gimana sebuah komentar yang kelihatannya biasa aja bisa mengendap di kepala selama puluhan tahun, sebelum akhirnya meledak jadi sebuah misi yang, ya bisa dibilang aneh. Coba diperhatiin rentang waktunya. Komentar santai di tahun 2000-an, idenya baru muncul hampir 25 tahun kemudian. Dan munculnya kapan? Pas lagi melamun di gereja. Ini benar-benar bukti kalau inspirasi itu bisa datang dari mana aja, kapan aja. Dan inilah ide absurdnya. Sengaja terbang ke Phnom Penh, Kamboja, cuma buat beli satu kaos hard rock, abis itu langsung pulang. Tujuannya cuma satu, sesederhana itu. Biar dia bisa ngomongin kalimat yang persis sama kayak yang diucapin temannya 25 tahun lalu. Tapi, ya namanya juga ide gila, ngejalaninnya nggak pernah gampang kan? Rencana awalnya sempat gagal total. Tapi, justru sebuah janji baru membuka jalan yang sama sekali nggak terduga. Rencana awalnya tuh udah cakep, tanggal 8 Desember. Tapi kenyataan berkata lain. Tiba-tiba ada perjalanan bisnis mendadak ke Beijing di tanggal yang sama persis. Batal semua, rintangan pertama muncul. Tapi ide gila ini ternyata nggak mati gitu aja. 6 bulan kemudian, malah lahir sebuah fakta kaos yang baru. Jadi ada temennya yang mau ke Siem Reap, dan mereka bikin janji buat saling beliin kaos hard rock, dan misinya hidup lagi. Dan momen itu akhirnya datang juga. Bukan karena rencana yang matang, tapi justru karena spontanitas total. Tepat di malam Natal, dia keluar dari kantor pas jam makan siang, bawa ransel, dan langsung cabut ke bandara. Petualangannya beneran dimulai. Oke, sekarang kita udah sampai di Phnom Penh. Nah, di bagian ini kita bakal lihat kontras yang benar-benar bikin kaget antara kenangan dari perjalanan 16 tahun lalu sama Kamboja yang modern dan jauh dari bayangan. Wah, perbedaannya benar-benar bikin kaget. Dia bayanginnya Kamboja yang dulu, malah disambut sama bandara baru yang super modern. Dan yang paling bikin dia melongo, proses imigrasi autogate-nya itu lancar banget. Bahkan katanya lebih mulus dari negara-negara maju lain. Ini kejutan besar pertama. Perjalanan ke kotanya aja udah jadi petualangan sendiri. Bus yang ditunggu-tunggu nggak datang-datang, akhirnya dia malah berbagi tuk-tuk sama turis lain dari Jerman dan Amerika. Jadilah sebuah pertemanan singkat yang jadi awal perjalanannya yang tak terduga. Kalimat ini pas banget buat menggambarkan suasana pencarian dia selanjutnya. Sebuah pencarian yang didorong sama rasa kangen sama masa lalu dan harapan buat nemuin lagi sepotong kenangan. Dengan ingatan yang masih kuat dari perjalanannya di tahun 2009, penulis kita ini coba buat napak tilas, nyariin lagi penginapan yang pernah dia tinggali. Dia penasaran banget, kira-kira tempat itu masih ada nggak ya? Dan inilah jawabannya. Agak nyesek sih. Didorong rasa nostalgia, dia malah nemuin kalau tempat yang ada di ingatannya itu udah hilang selamanya. Pengingat yang cukup telak kalau waktu itu terus jalan dan ngubah segalanya. Nah, setelah sadar kalau kotanya udah banyak berubah, dia akhirnya nemuin inti dari perjalanan ini. Ternyata, perjalanan ini bukan cuma soal kaos, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Inilah pelajaran utamanya. Ternyata, dengan nekat aja ngelakuin perjalanan absurd ini, dia jadi sadar kalau batasan-batasan itu sebenarnya cuma ada di kepala kita. Terbang ke negara lain buat hal sepele, itu ternyata bukan hal yang mustahil. Tiba-tiba, dunia jadi terasa jauh lebih kecil dan lebih gampang dijangkau. Nah, sebagai kenang-kenangan terakhir yang agak unik nih, dia harus habisin sisa uang riel Kambojanya sebelum pulang. Kenapa? Soalnya mata uang ini susah banget ditukar di luar negeri. Jadi, ya, tantangan kecil ini jadi penutup nyata dari petualangan singkatnya. Dan akhirnya, kita balik lagi ke titik awal. Setelah misinya selesai, sekarang dia sah buat ngucapin kalimat yang jadi inspirasinya 25 tahun yang lalu. Kisahnya udah jadi satu lingkaran penuh. Jadi, perjalanan yang awalnya cuma iseng ini malah jadi penemuan soal gimana caranya mendobrak batasan diri kita sendiri. Dan ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Ide konyol apa sih yang selama ini Anda tunda, yang kalau nekat dilakuin, mungkin aja bisa membuka dunia baru buat Anda?